Salam kerahiman. Hari ini 18 Desember. Kita akan baca dari 620, 625, dan 635. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 620. Pengajarku adalah Maria. Ia selalu mengajar aku bagaimana hidup bagi Allah. Rohku semakin cemerlang berkat kelembutan dan kerendahan hatimu, oh Maria. 625. Pada petang hari ketika aku berdoa, Bunda Allah berkata kepadaku, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi, tak henti-hentinya bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia, dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. 635. Tanggal 25 Maret. Pada pagi hari dalam meditasi, kehadiran Allah melingkupi aku secara istimewa karena aku menyaksikan keagungan Allah yang tiada tara, dan pada saat yang sama kerelaannya turun kepada ciptaannya. Kemudian aku melihat Bunda Allah yang berkata kepadaku, oh, betapa menyenangkan hati Allah, jiwa yang dengan setia mengikuti bisikan-bisikan rahmat-Nya. Aku memberikan juru selamat kepada dunia, dan engkau harus berbicara kepada dunia mengenai kerahimannya yang besar dan mempersiapkan dunia untuk kedatangannya yang kedua. Ia akan datang bukan sebagai juru selamat yang rahim, melainkan sebagai hakim yang adil. Oh, betapa mengerikan hari itu. Sudah ditentukan hari penghakiman, hari kemurkaan ilahi. Para malaikat pun gemetar menghadapinya. Sementara masih ada waktu untuk memberikan kerahiman, berbicaralah kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar ini. Kalau sekarang engkau tinggal diam, pada hari yang mengerikan itu, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa. Jangan takut, setialah sampai akhir. Aku simpati denganmu. Hari ini 3 nomor ya. Dikatakan oleh Suster Faustina, pengajarku adalah Maria. Sama seperti kita sebagai murid, kita mendengarkan apa yang guru bicarakan. Kita dari nggak tahu, belajar dari guru menjadi kita tahu ya sesuatu. Dan di sini dikatakan oleh Suster Faustina, Maria itu pengajarku, Maria itu guruku, Maria itu yang menjadi teladan hidupku. Ia mengajarkan bagaimana hidup bagi Allah. Kita juga bisa belajar dari Suster Faustina, kita bisa belajar dari Bunda Maria bagaimana hidup bagi Allah. Hidup kita persembahkan, prioritaskan, fokuskan untuk Allah. Untuk melaksanakan rencana Allah, untuk melaksanakan firman-firman-Nya, untuk menyenangkan Allah. Jadi yang menjadi fokus kita adalah Allah, ya, menyenangkan Allah, hidup bagi Allah. Rohku semakin cemerlang berkat kelembutan dan kerendahan hatimu. Dengan belajar dari Bunda Maria, kelembutannya, kerendahan hatinya, dikatakan oleh Suster Faustina, rohku semakin cemerlang. Artinya memang kita harus belajar, tidak instan, tidak langsung otomatis ya, tapi melalui kehidupan kita sehari-hari, kita belajar semakin lemah lembut. Kita belajar semakin rendah hati. Dan yang menjadi teladan kita adalah Bunda Maria. Dikatakan lebih lanjut ya, belajar tentang kelembutan dan kerendahan hati dari Bunda Maria. Bagaimana hidup bagi Allah? Apakah saya mau dipakai oleh Allah untuk melaksanakan rencananya? Seperti Bunda Maria katakan, aku ini hamba Tuhan. Sesederhana itu, semurni itu, setulus itu. Dia nggak ada komplain, nggak ada kendala. Padahal kalau kita tahu hidupnya Bunda Maria, pasti secara pikiran manusia banyak bergejolak,
berbagai macam hal. Saya masih muda, saya baru tunangan dengan Yusuf, saya belum menikah, bagaimana saya bisa punya anak? Tapi itu semua enggak menguasai pikirannya dia. Yang menjadi fokus dia adalah bagi Allah. Kalau hidup kita bagi Allah dan Allah memerintahkan, meminta kita sesuatu, seperti yang Bunda Maria katakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ada banyak hal ya yang dilakukan juga, kita tahu ceritanya, seperti contohnya waktu Yesus ada di bait Allah. Bunda Maria datang dan dikatakan oleh salah satu peserta di sana, dikatakan, Yesus, ibumu ada di luar, ibumu mencarimu. Yesus dengan sederhana, dengan simpel, dengan gampang dia bilang, siapa ibuku? Sudah jelas pasti tahu ya ibunya adalah Bunda Maria, tapi di sana dia melihat, dia berpikir yang lebih besar untuk menjadi satu konfirmasi juga buat kita semua bahwa yang menjadi ibuku adalah mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Nah, apa reaksi Bunda Maria? Dia diam, dia nggak protes, dia nggak marah, dia nggak kecewa, dia diam, dia simpan semuanya dalam hatinya. Nah, ini proses kita belajar lemah lembut, belajar kerendahan hati. Karena dalam hidup kita sehari-hari pasti kita banyak mengalami hal-hal seperti itu. Lanjut ya, 6:25. Petang hari, waktu aku berdoa, Bunda Maria berkata kepada Suster Faustina, hidupmu harus seperti hidupku. Karena di awal Suster Faustina katakan Bunda Maria pengajarku, maka Bunda Maria sebagai pengajar, sebagai guru, dia memberikan nasihat, memberikan masukan kepada muridnya, kepada Suster Faustina, bahwa hidupmu harus seperti hidupku. Hidup yang bagaimana hidup Bunda Maria? Sunyi, tersembunyi, tidak henti-henti bersatu dengan Allah, berdoa bagi manusia, dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Bunda Maria sudah memberikan masukan-masukan kepada Suster Faustina apa yang harus dilakukan oleh Suster Faustina. Hidupmu harus seperti hidupku. Kita bisa baca dengan jelas ya di 6:25. Lanjut. Kalau bicara tentang menyiapkan dunia, siapa Suster Faustina? Ya, di sana dikatakan oleh Bunda Maria menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Kita bayangin ya, Suster Faustina itu ada di biara kecil. Ya mungkin waktu di Krakow biara besar, di Warsawa biara besar ya. Tapi posisi dia itu adalah posisi yang kelompok dua, yang bukan yang posisi-posisi penting. Tugas dia di dapur, tugas dia jaga pintu, tugas dia bekerja di kebun, bekerja di pabrik roti. Jadi nggak banyak ketemu sama orang-orang luar, nggak banyak ketemu dengan orang yang punya posisi tinggi untuk membantu dia menyiapkan dunia yang kedua seperti yang Bunda Maria minta. Skopnya dia betul-betul hanya skop lokal ya, kalau kita bicara skop lokal, skop intern aja, nggak pernah ketemu atau punya akses keluar yang ke dunia luas. Tapi dikatakan menyiapkan dunia, seluruh dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Dikatakan oleh Bunda Maria, hidupmu harus seperti hidupku. Dikatakan oleh Bunda Maria bahwa aku yang melahirkan Yesus. Aku yang memelihara dia, membesarkan dia. Itu yang dilakukan oleh Bunda Maria. Ya, kalau kita ikuti step by step dari kehidupan keluarga kudus ini, kita bayangkan Bunda Maria itu masih umur belasan tahun. Belum tahu apa-apa, tidak ada pendampingan dari orang tuanya, tapi karena harus cacah jiwa, maka dia pergi bersama dengan Yosef ke tempat asalnya. Pergi, nggak dikatakan bersama dengan orang tuanya, dengan siapa, nggak, dia pergi.
belum punya pengalaman sama sekali dalam perjalanan. Kita tahu ya, waktu mengandung ada mual, ada muntah, nggak enak ini, nggak enak itu, sangat tidak nyaman. Itu yang dialami oleh Bunda Maria. Waktu mau melahirkan, cari tempat, nggak ada tempat. Bahkan masuk di kandang. Bagaimana nih melahirkan karena belum ada pengalaman kan? Nah, itulah saat-saat di mana Bunda Maria betul-betul bergantung pada Tuhan. Kalau ini rencana Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, kalau ini seizin Tuhan, aku terima. Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria melahirkan Yesus ke dunia, memberikan juru selamat, melahirkan juru selamat buat kita semua. Dan dengan melahirkan Yesus, Yesus tumbuh, berkembang, berkarya ya. Bahkan sebelum waktunya pun Bunda Maria bilang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, Ibu, ini belum waktunya. Tapi buat Bunda Maria yang membesarkan Yesus, yang tahu Yesus dan sangat mengandalkan Tuhan, dia yakin pasti Tuhan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sampai sekarang seluruh dunia tahu tentang Tuhan Yesus. Sekarang refleksi kepada kita semua, di mana kita para devosan kerahiman juga sebetulnya punya tugas yang sama dengan Suster Faustina. Menyiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua. Mewartakan kerahimannya, mengalami kerahimannya, menceritakan biar orang lain pun merasakan kerahiman Tuhan. Kita melakukan sesuatu maka ada efek dominonya, ada dampaknya. Contoh, kita bisa tahu tentang kerahiman ilahi karena tahu dari orang lain. Ada efek dominonya di mana orang tahu memberitahu pada saya dan saya memberitahu lagi kepada orang lain sehingga sampai ke seluruh dunia. Nah, kita kembali kepada Suster Faustina yang dikatakan oleh Bunda Maria, engkau harus mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua. Kalau kita sebagai Suster Faustina mungkin bagaimana mungkin, saya kan cuma ada di dalam biara, saya nggak pernah ketemu sama siapa-siapa. Tapi Suster Faustina punya iman, karena dia menganggap Bunda Maria sebagai gurunya, maka oke, apa yang guru perintahkan, dia sebagai murid dia lakukan. Mempersiapkan dunia untuk kedatangan yang kedua. Di dalam aktivitasnya yang menjadi sarana, fasilitas atau jalan keluar dari masalah ini adalah Pastor Sopocko. Tuhan selalu kasih jalan. Jadi apa yang dialami oleh Suster Faustina, dia selalu cerita pada Pastor Sopocko yang membuat devosi ini makin dikenal dengan membuat leaflet, dengan berdoa koronka, dengan mempersembahkan misa, dengan khotbah-khotbahnya makin lama makin besar, makin banyak yang tahu. Jadi jangan pernah kita merasa saya nggak bisa apa-apa, skop saya kecil, menolak ya. Tapi kalau itu ditugaskan kepada kita semua, terima seperti Bunda Maria dan lakukan. Di 635, itu 25 Maret, pagi hari dalam meditasi. Kehadiran Allah melingkupi aku. Kerelaannya turun pada ciptaannya. Itu yang Suster Faustina rasakan ya. Melihat Bunda Allah berbicara kepadaku. Betapa menyenangkan hati Allah, jiwa yang setia mengikuti bisikan rahmat-Nya. Menyenangkan Allah, hidup bagi Allah ya. Jadi contohnya kita misalnya mendengarkan bisikan dari Allah, ada suara hati nurani untuk berbelas kasih, untuk melakukan sesuatu, untuk berbagi, lakukanlah untuk menyenangkan Allah. Aku memberikan juru selamat kepada dunia ya. Bunda Maria katakan kepada Suster Faustina, dia yang melahirkan Yesus ke dunia. Aku memberikan juru selamat kepada dunia dan engkau punya tugas berbicara kepada dunia tentang kerahimannya. Dan menyiapkan dunia tentang kedatangannya yang kedua. Jadi apa yang dipesankan oleh Bunda Maria kepada Faustina juga ada yang berulang-ulang karena itu penting ya. Mewartakan kerahimannya dan
mempersiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Ia akan datang, Yesus akan datang, tapi bukan sebagai juru selamat yang maha rahim, tapi sebagai hakim yang adil. Jadi ada satu momen, ada satu saat di mana kedatangan Yesus yang kedua itu, Yesus sudah bukan lagi sebagai juru selamat yang maha rahim, tapi sebagai hakim yang adil. Nah, sebelum masa ini tiba, sekarang ini masa kerahiman. Sekarang ini masa Tuhan mencurahkan rahmat-Nya yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kitalah yang punya tugas untuk mewartakan kerahiman-Nya sampai ke seluruh dunia. Dikatakan lebih lanjut, sudah ditentukan hari penghakiman, hari kemurkaan ilahi. Bahkan para malaikat pun gemetar menghadapinya. Sementara masih ada waktu untuk kerahiman, berbicaralah tentang kerahiman kepada jiwa-jiwa. Kalau sekarang engkau tinggal diam, ini berlaku ya buat kita semua. Pada hari yang mengerikan itu, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa. Ada orang-orang di sekitar kita. Tuhan meminta kita peduli kepada mereka. Kalau ingat cerita di Injil, cerita orang kaya dan Lazarus, itu diceritakan dengan sedemikian detail bahwa pengemis itu, Lazarus itu ada di depan rumahnya si orang kaya ini. Tapi orang kaya ini enggak peduli, enggak memperhatikan ya. Sehingga kita tahu cerita selanjutnya. Nah, di sini juga dikatakan kita perlu peka kepada orang keadaan sekeliling supaya jangan sampai nanti di akhir hari keselamatan sejumlah besar jiwa itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita sudah tahu, kita wajib memberitahukan, mewartakan. Bukan harus dengan ngomong-ngomong, dengan cerita, tapi dengan perbuatan. Orang bersalah pada kita, kita ampuni dia. Orang meminta nasihat, kita beri nasihat. Ingat ya, ada 7 perbuatan berbelas kasih yang jasmani dan 7 perbuatan belas kasih rohani. Jadi kita semua bisa menjadi pewarta, tidak harus ngomong, tapi melalui sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita setiap hari. Dikatakan, jangan takut. Setialah sampai akhir. Aku simpati kepadamu. Kata-kata ini dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Tapi kita juga percaya kata-kata Bunda Maria, ibu kita semua juga pasti berlaku untuk kita anak-anaknya. Bunda Maria katakan, jangan takut. Setialah sampai akhir, aku simpati padamu. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami punya guru yang luar biasa. Seperti Suster Faustina juga sudah mengangkat Bunda Maria sebagai pengajarnya. Kami juga mau banyak belajar selain dari Suster Faustina juga dari Bunda Maria. Dan pesan Bunda Maria pada kami semua untuk jangan takut. Bunda Maria peduli pada kami, tahu kesusahan kami, tahu kelemahan kami, tapi kami ingin untuk bisa hidup bagi Allah. Ingin hidup menyenangkan Allah. Doakan kami anak-anakmu ya Bunda Maria, agar kami mampu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Allah dan untuk hidup bagi Allah. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku